Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh soleha? Jumpa lagi dengan Ustazah Hatni. Kali ini di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Semoga kalian senantiasa sehat, ceria, bahagia, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala keburukan. Amin, amin ya robbal alamin. Sudah siap belum untuk mengikuti video pembelajaran kali ini? Oke, kita akan bahas kembali lanjutan materi kemarin dan mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya hingga selesai. Kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang huruf hijaiyah dan harokat. Ustazah, apa sih huruf hijaiyah itu? Nah, huruf hijaiyah adalah huruf dalam bahasa Arab. Itu artinya nama ya, nama dalam bahasa Arab itu nama huruf, yaitu disebut huruf hijaiyah. Nah, Al-Quran ditulis menggunakan bahasa Arab, berarti terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. Ada berapa huruf hijaiyah? Huruf hijaiyah ada 29 huruf. Nah, apa saja huruf-hurufnya? Ini adalah contoh-contohnya. Nah, ini dia huruf-huruf hijaiyah. Ada huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Nah, ini jumlahnya memang ada 30, tapi biasanya orang menyebutnya hanya 29. Kenapa? Lam alif itu terkadang tidak dihitung karena sudah ada huruf lam. Mudah-mudahan kalian paham ya untuk yang ini. Berikut Ustazah jelaskan tentang tanda baca atau harokat. Apa itu harokat, Ustazah? Nah, harokat adalah tanda baca dalam huruf hijaiyah. Harokat ini ada beberapa macam. Yang pertama biasa disebut fathah, dibaca A. Kemudian harokat kedua yaitu kasrah, dibaca I. Harokat ketiga yaitu dhammah atau dibaca U. Itu di situ ada lambangnya ya, yang di dalam kurung itu ya. Yang keempat, fathah tain, dibaca an. Yang kelima, kasroh tain, dibaca in. Yang keenam, dhammah tain, dibaca un. Kemudian ada harokat tasydid atau biasa orang menyebutnya sabdu. Kemudian ada juga tanda harokat sukun atau biasa dia disebut dengan tanda mati. Nah, biar kalian paham, Ustazah akan berikan contoh bacaan setiap harokat. Bacaan fathah. Nah, ini adalah contoh bacaannya. Jika alif diberi tanda fathah, maka dia dibaca A. Jika huruf ba diberi tanda fathah, maka dia dibaca ba. Jika huruf ta diberi tanda fathah, maka dia dibaca ta. Sebaliknya nanti huruf kasroh, maka dia dibaca i, bi, atau tu. Nah, nanti Ustazah jelaskan juga contoh bacaan kasroh. Ini adalah contoh bacaan kasroh. Nah, di situ ada huruf alif. Jika diberi tanda kasroh, maka dia dibaca i. Kalau diberi tanda baca, kalau huruf ba diberi tanda baca kasroh, maka dia menjadi bi.
Kalau huruf ta diberi tanda baca kasroh, maka dia dibaca ti. Ya, insya Allah mudah-mudahan sampai di sini paham ya tentang bacaan kasroh. Ini adalah contoh bacaan dhammah. Di situ jelas terlihat huruf alif jika diberi tanda dhammah maka dibaca u. Huruf ba jika diberi tanda baca dhammah maka dia dibaca bu. Begitu juga huruf ta jika dia diberi tanda dhammah maka dia dibaca tu. Yang ini adalah contoh bacaan fathah tain. Nah, di situ tergambar jelas maksudnya. Ada huruf alif jika diberi tanda baca fathah tain maka dibaca an. Huruf ba diberi tanda fathah tain dibaca ban. Huruf ta diberi tanda fathah tain dibaca tan. Begitu seterusnya ada huruf san, jan, han, dan khon. Ini semua huruf-huruf yang diberi tanda baca fathah tain. Berikutnya adalah bacaan kasroh ain. Nah, ini adalah contohnya huruf alif. Ketika dia diberi tanda harokat kasroh ain, maka dia dibaca in. Kemudian huruf ba, jika diberi harokat kasroh ain, maka dia menjadi bin. Begitu juga jika huruf ta diberi tanda harokat kasroh ain, maka dia menjadi tin. Jadi dibaca in, bin, dan tin. Oke. Berikut adalah bacaan yang berharokat dhammah tain. Huruf alif jika diberi tanda harokat dhammah tain maka dia dibaca un. Huruf ba jika diberi harokat dhammah tain maka dia dibaca bun. Dan huruf ta jika diberi harokat dhammah tain maka dia dibaca tun. Sehingga huruf-huruf ini jika diberi tanda harokat dhammah tain dibaca, kalau alif jadi un, ba jadi bun, kemudian ta jadi tun. Jika huruf sa jadi sun. Jika huruf kho jadi hun. Begitu seterusnya ya. Nah, jika yang ini adalah contoh bacaan dalam huruf hijaiyah atau bacaan Al-Quran yang ada tanda tasydidnya. Bagaimana cara membacanya? Nah, di situ ada contoh, ada huruf ta dan huruf ba. Huruf ba-nya ada tanda tasydid, berarti huruf ba-nya itu ditebalkan, ditekan membacanya. Jadi membacanya bukan taba, tapi tabba. Ya. Kemudian yang kedua bukan dibaca hako, tapi hakko. Dan yang ketiga ada bacaan syari, karena ro-nya ada tanda tasydid maka dibaca syarri. Tabba, hakko, syarri. Semoga bisa dipahami ya. Berikutnya ini adalah contoh bacaan yang berharokat sukun. Nah, cara membacanya adalah huruf yang ada harokat sukunnya itu tidak dibacakan huruf, tidak ada tanda fathah atau dhammah atau kasroh, tapi dia menjadi seperti huruf mati. Di situ ada huruf ba berkasroh,
berharokat fathah, kemudian huruf ta-nya ada tanda sukun, maka dibacanya bukan bata atau bati atau batu, tapi dibacanya bat. Nah, yang kedua, di kolom kedua di situ ada huruf ba dan sin, tapi karena sinnya itu bertanda sukun, maka dia dibaca bis. Berikutnya huruf mim berharokat dhamma, kemudian sinnya berharokat sukun, maka dia dibaca mus. Bat, bis, mus. Ya, baik anak-anak, itulah tadi pelajaran kita tentang huruf hijaiyah dan tanda harokat. Jadi Ustazah ulangi sekali lagi bahwa huruf hijaiyah itu adalah huruf-huruf dalam bahasa Arab. Kenapa kita pelajari? Karena Al-Quran itu ditulis menggunakan bahasa Arab. Nah, sehingga kita perlu tahu bagaimana jenis atau contoh-contoh dari huruf hijaiyah serta bacaannya. Nah, kenapa kita juga perlu belajar tentang harokat? Karena kalau kita baca Al-Quran tidak ada harokatnya, pasti tidak bisa. Hurufnya jadi huruf Arab semua, huruf hijaiyah asli, huruf alif, ba, ta, tidak ada tanda a, i, u, atau an, in, un, atau tanda tasydid, misalnya at, ab, ak, ah. Nah, itu ada tanda sukun atau tanda tasydidnya, abba, abu, atau setta, atau syarri. Nah, itu adalah contoh bacaan yang ada tasydidnya. Semoga anak soleh-solehah semua di kelas 1B bisa memahami dan bisa mengerti bacaan yang Ustazah sampaikan lewat video ini, dan semoga kalian bisa pahami dan nanti kalian bisa mempraktekannya di rumah masing-masing. Terima kasih, thank you sudah menonton video pembelajaran kali ini. Semoga jadi amal kebaikan untuk kalian dan juga orang tua. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.